CW, CW-UNS. Kalau di UCW kan hanya yang benar-benar ikut ya, maksudnya ikut secara administrasi, ikut FTS kosmetik saja, bukan rekognisi. Tapi kalau yang dia ikutnya ada rekognisi MBKM, silahkan Anda bebas ya ikut kuliah saya untuk pengen dapat materi, itu saya welcome. Jadi suruh biar ininya ya lebih hidup, kelasnya lebih banyak yang ikut, saya cukup ya senang ya. Ya, kemudian untuk metodenya kita daring dan luring ya. Daringnya ini sebelum Meet kita masih full full daring dulu dengan ini media Zoom ini. Kemudian nanti setelah Lebaran, setelah Meet itu full praktek. Jadi mungkin hanya 2 pertemuan atau 3 pertemuan saya sudah selesai. Jadi nanti praktek membuat sediaan. Ada 3 jenis sediaan yang kita buat ya, padat, semi padat, dan cair. Itu 3 sediaan yang fast moving yang akan Anda praktekkan, yaitu sabun padat, yang semi padat juga sabun cair yang semi padat, dan yang ketiga facial wash yang cair. Ada 3 aja yang nanti dipraktekkan, dan sebagai bahan untuk ujian UAS-nya juga itu praktek. Anda nanti merancang suatu formula dan Anda buat formula tersebut. Jadi itu untuk metode perkuliahan kita. Ya semoga aja nggak dibatasi ya. Nanti ini saya masih belum bisa ini luring, karena juga ini apa, kalau apa hybrid itu ini saya juga nggak bisa kemana-mana, jadi hanya di depan layar aja enggak, dan mahasiswa juga duduk di depan aja, itu kan sama daring ya sama aja sebenarnya jatuhnya. Kalau luring kan saya mungkin bisa kesana kemari ya, bisa nulis apa-apa gitu. Kalau hybrid yang saya harus di ini apa di depan kameranya, yaitu juga nggak kemana-mana. Sini kita daring sekalian aja dari rumah masing-masing. Untuk materinya ini adalah sebelum UTS, ini teori semua. Nanti ada diskusi, ada studi kasus. Nah, yang pertama ada industri kosmetik. Ya, nanti kita lihat belajar belum industri kosmetik. Bagaimana sih kalau Anda mau tertarik buat industri kosmetik, itu apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, terutama ininya ya, kemauannya, dan nanti ada perhitungannya juga. Kalau saya buat dengan modal sekian itu jadi nggak itu industri kosmetik seperti ini. Oh, saya cuma punya garasi aja. Bisa nggak saya buat industri kosmetika? Ya, nanti kita coba untuk ulas ya, itu bagaimana seluk-beluk industri kosmetika, dengan harapan Anda tahu lah bagaimana pendiriannya industri kosmetika, dan ya visibility study-nya, sebenarnya kelayakannya itu seperti apa. Kemudian pertemuan berikutnya itu adalah data, mutu, dan keamanan kosmetika. Ini yang juga penting di dalam pembuatan kosmetik. Ini adalah dokumentasi. Semua bahan kosmetik itu juga nanti perlu kita siapkan data-data terkait dengan keamanannya. Kemudian Anda buat kosmetik juga ada data mutunya. Saya punya kosmetik ini mutunya seperti apa sih, dari penekan atau lapisnya, atau evaluasi fisikanya, evaluasi kimianya, bahkan mikrobiologinya. Nah, itu sebagai data mutunya. Dan nanti juga aspek keamanan terkait juga, selain laporan safety assessment, juga ini ya biasanya keluhan, laporan keluhan. Kalau ada produk yang Anda buat ternyata ada keluhan, bagaimana penanganan keluhannya. Nah, ini juga ada sebenarnya kalau di apoteker itu sebenarnya juga ada ya. Jadi kalau Anda
di industri kosmetik nanti ketemu misalnya ada soal ujian misalnya USP di industri kosmetik dikasih formula gitu ya, formula sampo atau formula sabun atau apa, kita harus menganalisis kira-kira formula ini lazim nggak atau ada bahan-bahan yang melebihi ketentuan atau tidak. Nah, itu juga perlu kita eh, analisis. Nah, ini juga di kosmetik memang sangat luas sekali. Kita belajar terkait dengan bahan, dan bahan itu banyak sekali daftarnya, dan bagaimana masing-masing bahan itu kita memastikan eh, penggunaannya dan nanti aspek keamanannya seperti apa. Ya, walaupun nanti dalam prakteknya Anda tidak mungkin akan kerja sendiri ya kalau dalam memformulasi bahan, saja harus membentuk suatu tim ya yang punya tugas tanggung jawab masing-masing untuk menangani suatu formula atau masing-masing produknya. Dan yang kelima ini adalah persyaratan teknis bahan kosmetika. Nah, ini bahan kosmetika itu ada beberapa yang diatur ya, diatur tingkat konsentrasinya atau dosis penggunaannya. Jadi misalnya ada contoh bahan tertentu, glycolic acid misalnya, asam apa itu, BHA atau AHA ya. Nah, itu ada maksimal berapa persen dalam suatu sediaan. Nah, itu ada ketentuannya. Nah, itu sebagai dasar kalau kita memformulasi kosmetika. Kemudian yang nomor terakhir yang untuk teorinya itu adalah anatomi kulit ya. Jadi kulit manusia nanti kan ada berbagai macam jenis ya. Dari mulai yang eh, kulit yang tebal ya, ada yang sensitif, ada kulit normal, mungkin ada yang kulit yang sudah mulai berkerut, ada yang masih kencang, ada yang berbintik-bintik, ada yang flek, ada yang masih normal, ada yang lembab, kulitnya kering, ada yang berminyak, ada yang normal. Itu tuh eh, kita lihat definisi atau mungkin tipe-tipe dari masing-masing kulit. Dan itu sebagai dasar kita memformulasi kosmetika. Kalau kosmetika kita ini untuk kulit yang tertentu, ya maka formulanya ya menyesuaikan. Misalnya untuk kulit sensitif, saja bahan-bahan yang digunakan jangan yang mudah mengiritasi atau menimbulkan sensitivitas pada kulit tertentu. Kalau misalnya kulitnya berminyak, ya bahannya ya jangan yang terlalu banyak minyaknya atau pelembabnya kan malah kebalikan daripada yang kulit kering. Nah, inilah tipe kulit ini juga sebagai satu dasar kita menggunakan kosmetika, karena orang kadang menggunakan kosmetika itu nggak baca ini sebenarnya untuk kulit apa sih, normal, berminyak atau apa ya. Kalau dia kulitnya hanya nggak tahu, itu juga nggak tahu juga dalam memilih produknya. Nah, itulah kira-kira gambarannya untuk materi kita ya, untuk FTS Kosmetika sebelum MIT, sebelum UTS. Dan ini yang setelah UTS. Nah, ini full praktek di lab ya, ya. Jadi ini kalau di daftar absen itu hanya 6 ya, ya. Ini kalau yang lain mau join sih nggak apa-apa. Mau gabung Pak, saya mau ini praktek buat di lab ya, ini silahkan ya. Nanti kita buat 3 aja ya, 3 jenis produk yang fast moving ya, fast moving. Sama sabun padat. Sabun padat ada yang kalau Anda lihat ada yang bentuknya opak ya, sabun padat yang food proses. Ada yang bentuknya transparan. Nah, itu pembuatannya tekniknya beda. Nah, ini kita buat dua-duanya lah. Kita buat sabun padat yang bentuknya
opak atau yang transparan. Kemudian yang semi padat kita coba untuk praktek buat sabun ini ya, yang cair, sabun mandi cair. Nah ini juga masih berkaitan dengan bahan yang untuk pembersih juga. Nah itu kan juga produk fast moving ya. Ya nanti kita coba buat sabun mandi cair dengan formula yang coba nanti saya ini kan apa? Saya trial dulu ya. Dan yang terakhir formulasi kosmetik cair, tapi ini saya nggak buat parfum atau apa ya, ini sepertinya mudah ya parfum terus apa itu yang ada essential oilnya ya itu agak mudah. Nah, ini saya buatnya sabun cuci wajah. Ada beberapa sabun cuci wajah itu yang bentuknya cair, bukan kental kayak sabun cair, tapi atau pasta seperti yang dibuat dalam cup itu, tapi cair. Nanti kemasannya itu yang ada foamnya, apa bisa apa, mengeluarkan semacam foam. Nah, mungkin Anda pernah lihat ya merek-merek sabun cuci wajah yang cair seperti itu. Nah, ini coba kita praktek juga buat itu sabun wajah yang cair. Nah, itu terkait dengan materi praktek ya, nanti ujiannya juga sama praktek. Jadi Anda nanti dari latihan itu kemudian kita coba untuk buat sendiri dengan formula yang Anda rancang sendiri. Ya, nanti hasilnya Anda untuk sebagai ujian akhirnya. Ini semua prakteknya di lab semua. Juga pengarahan juga, trial juga itu di lab, dan ujiannya juga di lab. Ini untuk materi yang setelah yang UTS, setelah UTS itu UAS. Ya itu ya untuk materi-materi yang mungkin akan kita lakukan ya selama 1 semester ini. Ya mungkin dari Anda ada yang mau ditanyakan? Pak Fea, maaf saya izin bertanya Pak. Hmm? Ini kan ada prakteknya ya Pak, sedangkan saya magang di Bogor itu Pak, gimana ya Pak? Ya itu nanti ini MBKM bukan? Tasya ya? Iya Pak, MBKM. Oh MBKM nggak wajib sebenarnya. Ini kan kalau Anda ikut yang apa? Ternyata pas kebetulan di Bogor nggak bisa ya nanti lain kali kalau mau praktek ya nanti nggak apa-apa, nanti kita sama temennya yang lain juga bisa. Tapi Ya ini nanti saya bisa MBKM-nya yang green itu Pak, jadi saya ambilnya jalur reguler. Iya, kan ini mata kuliah ini udah terrekognisi ya, Dek, ya. Jadi kan apa? Ini kan saya berarti tetap harus ikut ininya ya, kuliah regulernya. Iya Pak, seharusnya Pak. Wajib ikut. Saya kira malah Anda udah praktek di sana kan berarti udah dapat nilai pengganti juga di mata kuliah ini. Soalnya di BRIN ini saya ambilnya itu Pak, mikrobiologi. Jadi kerja di labnya itu lebih ke arah mikroba gitu Pak. Ya, aja saat trial nanti kita coba direkam ya, atau kita buat dokumentasi. Nah nanti Anda waktu ke sini ujiannya aja pas sudah, karena ini waktunya memang nanti saya buat fleksibel aja ya. Kalau ternyata nanti masih di Bogor ya nanti ujiannya setelah Anda pulang aja. Terima kasih Pak. Itu aja ya. Iya Pak. Ya, mungkin ada lagi.
Ya di sini ada 16 ya, Dek. Ada 16 mahasiswa ya, benar ya? Atau kalau di absen saya kok hanya 6 ya? Iya Pak, soalnya yang wajib mengambil itu hanya 6 Pak. Yang Hmm. 16 sisanya lain di sini tuh rekognisi Pak. Oh gitu. Tapi nanti harus wajib nilainya dari saya. Nilainya Eh, yang rekor di situ. Kalau itu teman-teman MBKM bagaimana nggih? Kalau setahu saya itu nilainya dari dosen pembimbing lapangannya yang di sana Pak. Oh, ya berarti kan nggak wajib. Misalnya kalau memang tidak wajib dari kuliah ini, ya berarti kan ada ini untuk menambah ilmu saja ya dan pengalaman. Jadi saya welcome aja, silakan kalau mau ikut kuliah mungkin yang eh, di kuliah lain juga silakan juga sama. Kalau di kuliah saya silakan ya, Anda yang MBKM ataupun yang ada yang di apa magang tempat lain, yaitu kalau mau ikut kuliah saya welcome sekali. Oke, baik, ini mungkin saya kasih berapa ya ini sebelum kita masuk ke definisi terkait dengan kosmetika. Ini ada beberapa jenis gambar di sini. Nah, yang gambar yang kiri sendiri ini adalah kosmetika ilegal. Menurut Anda kosmetik ilegal itu yang seperti apa, Dik? Kosmetik ilegal itu menurut Anda yang kayak apa? Izin menjawab, Pak. Ya, Yang belum BPOM lalu menggunakan bahan-bahan aktif yang tidak sesuai sama ketentuannya, Pak. ya. Jadi ilegal itu tidak sesuai hukumnya ya, ilegal ya, berarti tidak tidak sesuai hukumnya atau peraturannya. Yang pertama ya itu pastinya dia tidak berizin ya, tidak ada nomor BPOM atau bahkan nomor BPOM-nya palsu. Kemudian yang kedua juga ada tidak mematuhi ketentuan. Dan misalnya tadi ada bahan-bahan yang berbahaya. Ini baru aja kemarin ada dengar kopi ya, kopi dikasih bahan aktif yang kimia sintetis apa gitu ya. Nah, untuk penguat itu sebenarnya sudah lama, itu dari dulu juga pernah ya saya dengar cerita itu, dan sekarang ada lagi. Kosmetik juga sama. Kosmetik ini yang lagi di concern kan pertama bahan-bahan yang dilarang ya, itu kayak eh, merkuri, yang mengandung merkuri atau mungkin mengandung bahan turunannya yang melebihi ketentuan. Bahan keturunannya juga ada, tapi ada batasnya. Tapi kadang produsen ada yang ini melebihi ketentuan. Ada yang mungkin bahan pemutih atau apa yang mungkin tidak ini tidak dilarang, dan ada juga yang melebihi ketentuan. Jadi ada bahan yang benar-benar dilarang ya, dalam kosmetika ada bahan-bahan yang benar-benar dilarang. Ada juga bahan yang melebihi ketentuan. Sebenarnya boleh diformulasikan, tapi nggak boleh lebih dari sekian persen. Nah, itulah yang kadang agak sulit ya di kita ini kan, kita eh, apa istilahnya, kita identifikasi. Padahal ada produsen yang memang sengaja menambah dosis dari bahan tersebut, padahal bahan tersebut nggak boleh lebih dari sekian persen. Nah, tujuannya kan mereka cuma lebih ke efeknya ya, efeknya lebih kelihatan banget. Padahal itu sangat berbahaya jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini juga gambar yang atas itu juga dulu sempat kasus ya. Kasus kedua selebritis ini ya, itu berkasus antara ini Dr. Richard kalau nggak salah, itu yang suka ini review-review terkait kosmetika dengan artis Siti Kartika Putri, itu pernah uh, berkasus terkait dengan uh, kosmetika. Jadi uh, si dokternya ini mereview produk artis tersebut. Nah, ya setelah dia cek ternyata dia mengandung bahan-bahan yang dilarang atau melebihi ketentuan. Ya
artisnya nggak terima dong, karena dia juga nggak merasa bahwa dia punya produknya, terus kemudian merasa dicemarkan nama baik, akhirnya jadi masalah. Kayaknya dokternya ini nggak, udah selesai tuh, kayaknya masalahnya bukan itu. Jadi dia kayaknya kemarin kena tangkap polisi bukan karena masalah pencemaran nama baik, tapi legal akses terhadap akunnya sendiri ya. Akunnya disita polisi, tapi dia sempat akses. Ya aneh-aneh aja ya, makanya orang hukum itu ya begitulah. Mungkin kita sering ya mendengar orang ini ya, sekarang hati-hati aja. Ya mungkin bagi yang selebritis saja itu hati-hati aja. Ada orang yang iseng mengunggah sesuatu, sengaja mancing keributan, dia mengunggah. Nah, artisnya kemudian merasa dicemarkan nama baiknya. Tapi kan pencemaran nama baik itu kadang nggak bisa di penjara lama ya. Bisa aja dengan mediasi aja udah selesai. Cuman kan sudah terlanjur kadung namanya juga nggak baik ya. Ya ada sindikat yang kayak gitu tuh. Jadi orang yang terkenal itu kadang harus hati-hati. Ada sindikat yang sengaja membuat masalah dengan selebritis yang tujuannya adalah selebritisnya itu biar takut namanya itu tercemar dan akhirnya berdamai. Ya, berdamai kan tentu saja ada kompensasi yang tidak sedikit. Nah, kita juga sama waspada ya, ada orang-orang yang menawarkan sesuatu itu sekarang itu harus waspada. Nah, yang gambar yang bawah itu adalah kita bagaimana mengecek produk tersebut terdaftar atau tidak. Ya ingat ya, produk yang terdaftar di Badan POM itu belum tentu juga produknya itu benar-benar sesuai ketentuan. Kenapa? Produk yang terdaftar memang iya dia terdaftar, cuman kan Badan POM nggak mungkin tahu memelototi satu-satu dia itu buatnya kayak gimana, bahannya jumlahnya berapa. Misalnya sudah didaftarkan di POM bahan tertentu yang sebenarnya itu ada batasannya, dia tulis sesuai ketentuan. Misalnya alpha arbutin itu yang ada turunan dari hidroquinon itu 2-5%. Dia tulis di situ 2%. Nah, UNES siapa yang tahu kalau dia nambah sampai 5% ke atas bahan itu. Padahal udah terdaftar di POM, udah nomor POM notifikasinya keluar. Akhirnya sampai di masyarakat merasa oh saya pakai itu kok muka saya lebih cepat cerah ya habis pakai itu ya. Padahal bahan tadi dilebihkan gitu Pak, nggak sesuai ketentuan. Nah itulah yang kadang jadi berbahaya. Makanya harus hati-hati sekali ya kita mendapatkan produk kosmetik itu perlu dilihat lah. Kosmetik ini sebenarnya yang pertama kita ini kan ya kita inginkan itu aman dulu lah. Jadi di kulit itu tidak bermasalah, tidak menimbulkan sesuatu yang efek yang langsung. Kalau begitu iritasi ya berarti udah itu kita nggak perlu lanjutkan. Tapi kalau yang berbahaya itu yang ini, yang efeknya kelihatan cepat sekali, seolah-olah habis pakai krim ini kok langsung cerah ya muka saya. Nah hati-hati ya, itu bisa jadi bahan yang dipakai mungkin boleh tapi ada pembatasan, tapi si produsennya nakal ya, sengaja nakal ditambahin sesuai di atas dosis yang diperbolehkan. Dan yang lain juga banyak hal-hal tersebut. Nah inilah yang jadi concern ya di kita. Mungkin kita bisa ya banyak sekali ya penelitian-penelitian terkait dengan kosmetik, utamanya ini secara sosial ini melihat bahan-bahan yang berbahaya apakah ada sih di dalam produk-produk tersebut. Ini bisa jadi topik juga untuk diteliti. Ya, yang namanya kosmetik ini yang pertama itu ada dua
istilahnya elemen ya yang didaftarkan. Itu yang pertama itu adalah mereknya, jenisnya, baru kita bahan bahan penyusunnya atau formulanya. Jadi kosmetik itu ada merek ini tahu ya, merek misalnya Wardah itu kan merek, terus Mustika Ratu dan Sari Ayu itu kan merek. Kemudian jenisnya misalnya body lotion atau face cleanser atau misalnya hand body shop. Jadi ada mereknya, ada jenisnya. Jadi itu didaftarkan, itu ada jenis dan mereknya. Kemudian bahan penyusunnya apa aja. Nah, bahan penyusun ini harus dilihat apakah bahan penyusun tersebut dilarang atau bahan penyusun tersebut diperbolehkan tapi dengan pembatasan. Biasanya itu. Ada juga bahan penyusun yang memang tidak ada ketentuannya, misalnya boleh agak banyak nggak apa-apa, ya kan kita juga nggak bisa aja menambahkan dalam jumlah yang agak banyak misalnya. Kalau di situ memang tidak ada pembatasan. Ya nanti Anda bisa baca ya itu di ketentuan persyaratan teknis bahan kosmetik, nanti mungkin di pertemuan ke-5. Kalau sekarang mau cek di filenya, silakan bisa Anda download di di BPOM ya, di email BPOM-nya mungkin Anda search persyaratan teknis bahan kosmetika, situ ada download, ada banyak sekali bahan kosmetika dan di situ ada ketentuan-ketentuannya. Ya saya nggak mungkin ngafalin satu-satu juga, tapi paling tidak kita baca lah nama bahannya apa, kemudian persyaratannya, pembatasannya ada 3. Nah, baik, kita masuk ke definisi ya, definisi dari kosmetika ya, ini berdasarkan peraturan BPOM nomor 19 tahun 2015. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Itu disebutkan ya, luar tubuh manusia itu apa aja, yaitu epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi fungsinya kosmetik ini secara peraturan ini dibatasi ya. Membersihkan, ya kalau sabun apa itu ya membersihkan, mewangikan, parfum itu mewangikan, mengubah penampilan yang bopeng-bopeng jadi tertutup bopengnya, atau yang hidungnya pesek kemudian dibuat kontur ya sehingga kelihatan nggak begitu misalnya. Maaf ya. Atau melindungi itu misalnya dari sengatan sinar matahari atau bahan yang mengandung tabir surya, atau memelihara tubuh dalam kondisi baik untuk perawatan. Nah, berarti di sini tidak ada istilahnya kosmetika untuk menyembuhkan atau apa istilahnya? Kalau kulit itu apa? Mengatasi jamur ya, atau mengatasi dari bakteri tertentu. Nah, itu bukan kosmetika. Tapi kalau membersihkan kulit, nah itu atau apa ya? Misalnya kita tidak langsung ini kan untuk terapi ya, terapeutik. Nah, ini yang bahan yang digunakan kosmetika ini hanya digunakan di epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar. Berarti di luar itu tidak ya. Misalnya apa? Mata ya. Ada nggak kosmetika yang dipakai di mata Anda teteskan? Nggak ada ya kayaknya ya.
Paling yang di ini kan di sekitar mata aja untuk rona atau apa itu juga itu masih bukan termasuk masuk di bagian ini yang bagian luar tubuh yang sebagai kosmetika. Nah inilah peraturan BPOM dan ini kadang hati-hati juga kita sebagai produsen kosmetika nanti BPOM itu kadang juga melakukan penyida itu bukan langsung ke pabriknya tapi di dunia maya. Ada nggak produk-produk kosmetika yang sengaja membuat iklan yang berlebihan? Misalnya apa? Iklannya itu menambahkan khasiat misalnya. Oh khasiatnya untuk menyembuhkan apa? Nah ini bisa jadi nanti jadi peringatan. Nah sekarang kan mungkin kita ini kan ya zamannya sekarang mudah sekali ya melihat suatu hal lewat dunia maya karena juga distribusi pemasarannya juga sama lewat dunia maya juga lewat marketplace. Nah, nanti BPOM juga bisa sidak di marketplace ini produk siapa ini? Saya cek BPOM-nya, oh ini PT ini ya. Bisa nanti di telepon produk Anda ini menyalahi ketentuan iklan. Nah, ya kalau cuman dibuat ininya aja ya apa pelanggaran administratif mungkin kita klarifikasi atau apa ya. Tapi kalau sampai ranahnya lebih dari itu ada perdata atau bahkan pidana ya itu malah jadi repot juga. Ya inilah yang perlu kita waspadai ya. Nah ini adalah syarat dari bahan kosmetika yang harus kita buat. Nanti apa aja sih syaratnya? Ya, yang pertama tidak kotor dan rusak. Ya jelas lah ya. Kosmetika banyak ada tanahnya di situ. Kemasannya rusak ya enggak. Kemudian tidak mengandung bahan beracun yang melampaui batas yang ditetapkan ya tadi. Ada bahan tertentu yang boleh digunakan tapi ada batasnya. Tidak boleh lebih dari sekian. Nah ini yang juga jadi concern juga kita yang agak sulit diidentifikasi. Kemudian tidak terdapat zat renik berbahaya ini jelas yang dilarang lah, yang dilarang totali dilarang. Jadi nggak peduli berapa persen ada di situ, ya pokoknya kalau ada teridentifikasi ya berarti itu termasuk pelanggaran. Ya misalnya contoh dulu apa ya, merkuri ya, merkuri. Nah itu nggak boleh sama sekali. Misalnya itu. Tapi cek lagi ya di persyaratan teknis bahan kosmetik merkuri itu masih ada anunya enggak totally dilarang atau masih ada batasan. Kemudian tidak mengganggu kesehatan manusia. Ya ini tentu saja kalau ada keluhan, apalagi keluhannya itu sudah ke efek yang farmakologis, tidak cuma kulitnya iritasi atau apa bahkan sampai ke organ yang di dalam. Nah, itu jadi permasalahan. Kemudian wadah pembungkus dan penandaan harus menuruti persyaratan. Nah, ini nanti ada ya contoh persyaratan penandaan di kemasan kosmetika harus ada apa. Misalnya ada komposisi bahan, kemudian mereknya, nama jenis kosmetik namanya, jenis kosmetika apa, komposisinya apa, berat bersihnya berapa, nomor notifikasinya juga harus disantumkan di situ. Nah, ini adalah syarat-syarat dari bahan kosmetika ya. Ini juga karakteristik mutu kosmetika mencapai kepuasan konsumen yang terdiri dari desain, manufaktur, penjualan, kemudian persyaratan kualitas dasarnya adalah safety, stability, efficacy, dan usability. Nah, ini apoteker concern di sini ya. Apoteker concern di kualitas dasarnya. Ya, mungkin kita juga perlu menjembatani antara kualitas dasar dengan
kepuasan konsumen. Konsumen kadang pengen yang desain karakter. Misalnya, oh, saya pengen sabun itu yang apa? Yang bening seperti kaca itu padat tapi bening kayak kaca yang transparan misalnya. Atau saya pengen sabun cair yang busanya melimpah gitu ya. Tapi dan wanginya nggak kayak wangi bunga, wangi buah, tapi saya wanginya parfum Bulgari atau parfum apa. Ya, kadang ada ya konsumen yang pengen seperti itu. Kita juga perlu menjembatani apakah ini layak juga kita buat sesuai dengan harapan konsumen. Ya kalau konsumennya memang banyak yang menghendaki ya mungkin bisa kita coba untuk buat produk seperti itu. Tapi kalau hanya tertentu aja dan ini nanti cost-nya mahal, ya perlu dipertimbangkan lagi. Dan juga cara pembuatan manufakturnya. Ada kosmetik yang ribet, buatnya ribet sekali ya. Saya harus buat dinanokan, saya dibuat nano ini harus nyampur surfaktan minyak apa, ini minyaknya aja susah nyarinya. Di stirrer 1 hari 2 hari atau apa ya, ribet sekali buatnya. Ya itu juga jadi pertimbangan juga. Mending yang langsung dicampur-campur, mixing sampai apa udah pemanasan sedikit, jadi selesai. Nah ini perhitungan-perhitungan ini sebenarnya harus diseimbangkan ya. Kadang kita sebagai apoteker yang saintis itu harus mulai realistis juga ya terkait dengan apa yang sebenarnya di produk yang mau kita kembangkan ini seharusnya lebih yang penting antara konsumen, keinginan konsumen dan perhitungan bisnisnya itu masuk. Ya kalau kualitas ya nanti kita bisa ini kan sendiri apa coba itu kembangkan sendiri. Mungkin kita ganti bahan yang lain, komposisinya kita rubah-rubah sedikit, tapi tidak terlalu merubah cost yang terlalu besar. Ya inilah kosmetik. Kemudian bahan aktif, adalah bahan aktifnya mahal itu puluhan juta itu harganya ya nggak masuk juga di perhitungan. Jadi kita harus mulai realistis juga pakai bahan aktif itu yang cukup masuk akal ya dari segi biayanya. Tapi kita cuman misalnya modifikasi dari karakternya. Karakternya kemarin agak-agak butek, opak tapi kurang wangi atau kurang mengkilat bentuknya. Nah, saya buat lebih menarik lagi. Misalnya kayak gitu. Atau ada sensasi terang apa kalau dipakai di kulit itu agak ini ya, habis dipakai itu kelihatan putih. Walaupun habis itu hilang lagi ya. Itu juga bisa juga. Nah, kalau kita sebagai apoteker ini ada persyaratan kualitas dasar yang harus ditanamkan dulu ya. Ini wajib ya sebenarnya ini. Yang pertama adalah safety, itu tidak bisa ditawar ya. Keamanan itu wajib ya. Segala sesuatu yang kita tambahkan di situ harus bahan yang dijamin keamanannya. Secara asesmen keamanan itu memenuhi syarat semua. Tidak ada bahan yang di luar batas ketentuan keamanan. Nah, tidak ada iritasi kulit, sensitivitas. Nah, ini kadang ada bahan-bahan tertentu yang tidak cocok pada kulit-kulit tertentu. Lah, ini memang kulit sensitif memang populasinya juga nggak banyak, tapi kadang kita harus kasih ini juga tanda atau peringatan untuk kulit sensitif sebaiknya mungkin tidak pakai bahan-bahan produk ini karena produk ini mengandung bahan yang tidak mudah membuat iritasi pada kulit yang sensitif misalnya. Kemudian stabilitas. Nah, stabilitas ini kaitannya juga dengan produk yang akan kita buat. Kan ini produk ini akan disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Nah, apakah selama itu konsistensinya stabil? Baik itu perubahan
mutu warna, bau, dan kontaminasi bakteri. Nah, kalau konsistensi bentuknya, krimnya misalnya, kemudian warnanya, baunya ini mutlak ya, itu harus memenuhi persyaratan. Nah, kalau bakteri ya ini tergantung biasanya bahan penyusun apakah mudah terkontam atau kemasannya juga. Kemudian efikasi ini efeknya melembabkan, melindungi, membersihkan atau mewarnai. Ini efektifnya. Nah, ini bahan yang digunakan khusus untuk melembabkan itu bahannya apa sih? Efektif nggak sih bahan pelembab ini? Saya cobakan di kulit misalnya. Melindungi terhadap UV ya. Kita uji SPF-nya. SPF-nya berapa? Ya, SPF kadang juga nggak harus terlalu tinggi ya. Sekarang ada SPF 50 atau berapa ya. Ya kadang kebutuhan kulit aja. Kebutuhan kulit kadang nggak harus lah SPF-nya terlalu tinggi. Membersihkan, mewarnai ya. Membersihkan, mungkin efektivitas membersihkan di wajah, di badan. Mewarnai, bisa menutup tadi nggak kulit-kulit yang agak tidak sempurna nggak misalnya. Dan usability ya, ini kaitannya dengan kepraktisan dan penggunaannya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami dalam formulasi kosmetika. Selain itu, tadi kita memperhatikan kebutuhan konsumen dan tadi manufaktur pembuatan, biayanya masuk akal atau tidak, dan cara metode pembuatannya mudah atau tidak. Kalau bisa dengan metode yang lebih mudah, kenapa harus pakai metode yang sulit gitu ya. Nah, ini adalah pembagian dari kosmetika ya. Ini ada untuk pemeliharaan atau perawatan, ada cleansing, pembersih, ya sabun dan lain sebagainya. Kemudian moisturizing, pelembab, protecting, pelindung, tanning untuk penipis. Penipis ini nanti kita lihat ya kosmetika yang untuk penipis itu kayak apa. Kalau pelindung ya untuk tabir surya. Penipis itu kayak scrub itu kali ya, scrub. Jadi misalnya ada kulit yang mati itu kita bisa angkat gitu ya. Kosmetika dekoratif atau rias, nah ini yang menutupi lah ya, atau membuat mewarnai atau mengkilatkan ya. Untuk wajah, rambut, kuku, bibir, mata ya. Ya zaman sekarang kadang orang nggak ini ya, pengen jalan yang permanen ya. Kalau kosmetik kan nggak permanen. Kalau udah habis atau sudah selesai ininya waktunya ya kita hapus lah ya. Tapi kan ada yang pengen permanen ya. Misalnya bibirnya itu disulam gitu, dibuat lebih merah, merona gitu kemudian alisnya itu ditato gitu ya supaya itu masuk kosmetik atau enggak ya itu? Tapi bukan ya, itu bukan kosmetika ya, tapi itu prosedur prosedur operasi ini kecantikan itu. Kemudian kosmetika pewangi atau parfum ya, itu deodoran, parfum dan sebagainya yang ada khusus untuk pewangi. Nah, ini bagian-bagian yang ada untuk kosmetika sangat ini ya, banyak sekali. Kalau menurut Anda ya, mungkin saya kasih suatu pertanyaan. Ada nggak, bisa nggak kosmetika itu menjadikan kita awet muda? Bisa nggak sih?
kosmetika itu menjadikan kita awet muda. Izin memberikan pendapat, Pak. Ya, Biasanya itu ada yang pernah cerita seperti ini, Pak. Katanya harus sering menggunakan sunscreen atau tabir surya biar nanti ketika umurnya sudah lewat 50-an bisa tetap kulitnya bagus. Itu tandanya masih awet muda seperti itu, Pak. Nah, itu menurut saya bukan menjaga awet mudanya, Pak. Mungkin menunda biar kulitnya itu tidak mengalami penuaan dengan lebih cepat, Pak. Apalagi kan sekarang kan banyak polusi, kemudian sinar UV-nya juga semakin banyak yang masuk ke permukaan bumi kan, Pak. Nah, itu kan sangat tidak sehat untuk kulit ya, Pak. Nah, mungkin fungsinya kosmetika di sini itu untuk mencegah paparannya itu, jadi tidak penuaannya itu tidak terjadi dengan cepat seperti itu, Pak. Jadi kalau menjaga awet muda tidak, tapi mungkin delay aja mungkin, Pak. Itu seperti itu, Pak. Ya mungkin ada pendapat lain tadi. Raisti tadi punya pendapat tadi ya, mendelay ya. Ada pendapat lain? Ya ini kita santai aja ya, kuliah itu sekarang yang penting ilmu itu dapat diserap dengan mudah dan Anda bebas untuk mengeluarkan pendapat. Nggak ada yang salah. Silakan, mungkin ada yang lain. Kosmetik itu bisa awet muda nggak sih pakai kosmetik? Izin menyampaikan pendapat, Pak. Ya. Kalau menurut saya tuh kalau definisi awet muda itu berarti kulit kencang, tidak tidur, terus mungkin tidak terdapat flek seperti itu, mungkin bisa terbantu kosmetik. Contoh di sini kan kayak ada moisturizing atau protecting, itu pasti ada yang membantu lah, Pak, gitu. Ya. Ya, setidaknya kosmetik itu, ini juga pendapat saya juga ya, cara penampilan itu agak berbeda. Orang yang perawatan itu sama orang yang enggak itu bilang mestinya agak yang sering perawatan itu mestinya kulitnya lebih cerah ya daripada yang enggak pernah. Apalagi yang dekoratif. Nah, dekoratif itu yang tua aja bisa langsung disulap make up tertentu langsung jadi kayak anak muda ya, bisa aja. Ya, tapi yang jelas awet muda ini tidak hanya faktor satu hal itu ya, bukan kosmetiknya ya, tapi kosmetik itu mungkin salah satu hal yang bagian kecil lah ya, bagian kecil. Tapi dari mindset, dari gaya hidup, menjaga kesehatan dari dalam, kemudian mungkin ada prosedur-prosedur invasif tertentu ya, yang ada operasi tertentu, itu juga jadi faktor ya, orang jadi lebih kelihatan lebih awet muda ya. Jadi ada mungkin nggak pernah pakai kosmetik yang macam-macam ya, nggak pernah perawatan, tapi mungkin secara kesehatannya dia sangat menjaga kesehatan sekali, tidak banyak terpapar dari radikal bebas atau konservasi, sumber daya obat, keamanan UV dan atau apalah. Nah, itu juga akan kelihatan lebih mudah daripada yang ini. Dan juga faktor genetik ya, karena faktor genetik itu juga sangat penting. Ada orang yang genetiknya tertentu itu kok mukanya agak kelihatan cepat tua ya. Ada yang orang yang mukanya face nggak kelihatan cepat tua, tapi sebenarnya udah tua. Ya ini kan hanya tampilan di luar ya. Kalau kosmetik itu ya sama, itu hanya untuk memperbaiki tampilan
di luar. Ya, kadang orang pengen tampilan di luar itu semenarik mungkin ya. Sekarang kan modelnya bagaimana orang itu membuat dirinya itu semenarik mungkin dibandingkan dengan yang lain, apalagi yang mungkin yang cewek-cewek ya. Cewek-cewek itu kan ada suatu sifat yang dia pengen lebih daripada cewek yang lain. Dia pengen punya barang yang jauh lebih bagus dari yang lain, pengen jauh lebih kelihatan lebih cantik dari yang lain. Benar nggak ya? Ya itu juga jadi satu pasar juga, jadi pasar juga untuk produk-produk itu masuk ya. Ya entah itu produk kosmetik, produk fashion dan lain sebagainya. Nah, inilah yang nggak ada matinya lah, istilahnya kita pengembangan di bidang kosmetik ini kita juga akan melihat trennya itu orang itu suka yang seperti apa sih untuk penampilannya dia. Kalau dulu mungkin muncul produk-produk yang krim itu kan lebih kayak ini biasa lah, pelembab, pencerah atau apa. Sekarang sudah seolah dibuat untuk meremajakan kulit supaya lebih awet muda gitu misalnya. Atau untuk kerutnya bisa jadi hilang ya, walaupun sebenarnya kayaknya enggak juga ya, kalau udah berkerut ya susah. Itu karena hanya iklan aja. Kita sebagai farmasis ya realistis saja ya, kosmetik ini fungsinya sebenarnya sama seperti yang disampaikan di ketentuan di Badan POM itu, membersihkan, melindungi, menutupi, merawat aja, melindungi atau merawat. Kalau yang sudah rusak kemudian kembali seperti semula, sepertinya juga tidak. Tapi untuk menunda tadi ya, menunda itu mungkin bisa, ya tergantung nanti dari produknya dan formulasi kita itu memang cocok nggak untuk manfaat yang seperti itu. Nah, kurang lebih itu ya ini untuk kosmetika. Ini nanti minggu depan kita akan belajar terkait industri kosmetika. Ya, siapa yang mau buat industri kosmetika, nanti kita belajar untuk bagaimana membuat merancang dan nanti langkah-langkahnya harus kemana. Ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau disampaikan, atau bisa akhiri. Mungkin ada yang punya penelitian kosmetika, ada? Saya kebetulan lagi PKM tentang kosmetika, Pak. Mau produksi tentang masker clay. Ya, gitu, Pak. Dari apa itu, Dek? Bahannya apa? Ini bahannya, ini karena PKM-nya kewirausahaan, jadi bahannya tidak terlalu inovatif, Pak. Ini kita memanfaatkan limbah kulit jeruk dan ampas kopi sama susu, Pak. Ya, kalau mungkin Anda temukan aja bahan yang gampang diperoleh aja, Dek. Ini kan kita secara perhitungan cost itu lebih ke arah lingkungannya aja yang kita ini kan. Kalau itu kewirausahaan ya, kewirausahaan itu istilahnya kemanfaatannya aja. Manfaatannya kita tonjolkan. Manfaatannya itu di lingkungannya. Lingkungan kita itu banyak limbah atau banyak sisa-sisa yang belum termanfaatkan dan
mudah diambili. Kalau misalnya limbah kulit jeruk itu ngambilnya gimana? Ini agak susah juga. Ya mungkin tadi kalau ada bahan yang gampang gitu. Sebenarnya rata-rata ya saya kasih bocoran aja ya. Untuk startup yang pendanaannya besar, yang miliaran dan sebagainya itu bukan berapa dia untungnya nanti berapa dulu, juga nggak harus selalu gitu, tapi produknya itu bisa mengurangi dampak efek lingkungan enggak? Efek inovatifnya ya, cuman sederhananya dia itu memanfaatkan bahan lingkungan. Kemarin itu ada produk yang didanai hampir 2 miliar atau berapa, itu hanya untuk buat dinding rumah tapi dari sampah. Sampahnya apa saya kurang tahu ya, tapi itu mudah dibuat dan bisa applicable lah. Maksudnya kalau di manufaktur itu nggak susah, buat tembok, buat sekat, buat apa, dari sampah. Itu menang, dananya 2 miliar ya. Kalau Anda tertarik dengan seperti itu ya bisa saja saya sampaikan ke startup di kampus atau di mana ini kan juga ada ininya, ada proposal yang terkait dengan perusahaan startup. Nah ini kalau Anda punya linknya, atau mungkin ada dosen yang juga sama mengembangkan ini startup, ada ininya, ada kerjasama dengan mitra. Mungkin Anda punya kenalan pabriknya, pembuatnya, bisa buat, saya bisa cetak ini, saya punya bahan yang nggak terpakai yang bisa saya manfaatkan. Linkkan aja, nanti lewat kampus atau lewat dosen itu bisa diajukan anggaran. Anggarannya nggak cuma 7 juta untuk PKM, bisa miliaran. Ya, ini tentu saja perlu ini juga ya, idenya harus perlu dimatangkan supaya tidak hanya sekedar jadi ini aja, jadi ide saja dan agak sulit diaplikasikan kalau sudah jadi, tapi real. Makanya temukan suatu masalah yang ada banyak di masyarakat dan kita solusinya ini gampang gitu. Jadi jangan terlalu berpikir susah-susah gitu. Kalau sekarang untuk terapan ya, untuk penelitian yang atau proyek-proyek yang aplikatif untuk dunia usaha, dunia industri, ini peluang besar ya bagi Anda. Temukan sesuatu hal yang mungkin sederhana, gampang diambil, gampang diperoleh, itu punya efek buruk kalau nggak dimanfaatkan. Tapi seandainya dimanfaatkan, ini jadi nilai tambah. Minimal dampak lingkungannya ini bisa dikurangi. Nah ini sangat menarik proposal-proposal. Misalnya kosmetik juga bisa, Anda punya bahan apa sih yang bisa dimanfaatkan sebagai kosmetik. Mungkin kemarin itu ada satu contoh ini ini orang nggak kuliah, tapi dia menemukan bahan pengental ya, bahan polimer gel ya, dari alam, bahannya dari laut, bahan marin ya. Jadi itu paten dan digunakan oleh industri ya, itu udah bisa pensiun dini ya. Saya lupa itu bahannya untuk kosmetik juga, gel dari polimer kan. Kalau kita kenal gelnya kan dari kayak Carbopol, kemudian HPMC atau apa, itu dari bahan alam, gampang, terus kemudian diproduksi dan tidak terlalu jauh ininya cost-nya daripada bahan-bahan sintetis, dan nilai tambahnya jauh lebih bermanfaat karena dia pemanfaatan bahan alam. Ya coba aja, kalau Anda punya ide silahkan bisa disampaikan. Makasih Pak sarannya.
kemarin sempat mau ada ide itu, tapi saya cuman jadi ide aja. Ada bahan sekarang umbi porang ya, Dek ya. Umbi porang itu kan kalau diolah itu kan jadi pernah lihat nasi shirataki? Pernah lihat nasi shirataki? Belum Beras pernah, Pak. shirataki. Belum pernah. Yang mengkilat itu loh. Nasinya itu mengkilat. Itu kan salah satunya dari umbi porang. Bahan ininya, pembuatnya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan nilai tambah yang tinggi ya. Itu sebenarnya jadi gel untuk bahan kosmetik kan ya luar biasa itu nilai tambahnya. Bahan alam lagi, misalnya dia kestabilannya juga bagus. Ya, tapi kita juga perlu ini ya, explore lagi ya, teliti lagi, bisa dikembangkan nggak di situ. Oke, itu dari saya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ini saya akhiri ya untuk kuliah pada sore hari ini.